Pernahkah kalian merasa hidup ini selalu penuh tuntutan dan ketidakpuasan? Seolah-olah apapun yang kita miliki itu tidak pernah cukup. Kami dari kelompok 3, saya Regina Salsabila dan rekan saya Nurul Aziza, Nurul Widya Andini, dan Risha Nanda Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan membahas gagasan kosmonis dari seorang filsuf bernama Arthur Schopenhauer. Ia percaya bahwa seluruh hidup manusia dikendalikan oleh sesuatu yang disebut dengan kehendak Tuhan. Ialah dorongan tak sadar yang membuat kita terus-menerus menginginkan hal baru tanpa akhir. Jadi teman-teman, apakah benar penderitaan manusia itu berasal dari diri kita sendiri? Simak penjelasan berikut ini. Namun sebelum itu, siapa sih Schopenhauer ini? Arthur Schopenhauer merupakan filsuf Jerman yang dikenal sebagai tokoh pesimisme dalam filsafat barat. Ia dipengaruhi oleh Immanuel Kant dan pemikiran timur, terutama Buddhisme dan filsafat Hindu. Adapun konsep utamanya yaitu the blind will, yaitu kehendak buta. Menurut Schopenhauer, hakikat realitas bukanlah akal atau Tuhan, melainkan kehendak, yaitu dorongan dasar yang bekerja secara irasional, tidak disadari dan tidak pernah puas. Kehendak inilah yang membuat manusia terus menginginkan, berambisi, mengejar status, cinta, harta, validasi sosial, dan akhirnya tetap menderita. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita gelisah dan cemas. Ketika keinginan itu sudah terpenuhi, kebahagiaannya hanya sesaat sebelum kehendak buta segera memunculkan hasrat baru. Nah, contoh relevan di kehidupan mahasiswa yaitu seorang mahasiswa mungkin merasa cemas ingin lulus cepat. Namun begitu wisuda sudah diraih, kepuasan itu sirna dan segera berganti dengan hasrat untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus. Nah, setelah pekerjaannya sudah didapat, kehendak buta itu tidak berhenti. Ia mendorong tuntutan baru, seperti keinginan untuk naik gaji yang lebih besar atau posisi yang lebih tinggi. Bahkan, ketika seseorang sudah mencapai puncak karirnya dan sudah mendapatkan pengakuan yang luas, dorongan untuk ingin lebih lagi tetap menyala. Inilah esensi penderitaan menurut Schopenhauer. Tidak ada titik puas yang permanen, karena setiap keinginan yang terpenuhi itu hanyalah jeda singkat sebelum kehendak buta memunculkan hasrat baru, mengunci manusia dalam roda penderitaan yang berputar tanpa henti. Selanjutnya ada dunia adalah penderitaan. Apa maksudnya dunia adalah penderitaan? Schopenhauer mengatakan bahwa hidup itu berayun antara rasa sakit karena menginginkan sesuatu dan juga kebosanan setelah mendapatkannya. Artinya, manusia itu selalu terjebak antara rasa kecewa dan juga rasa bosan. Terus, ada peran seni, etika, dan juga kontemplasi. Meski pesimis, Schopenhauer itu memberi jalan keluar sementara. Yang pertama itu seni. Katanya, seni itu dapat meredakan penderitaan. Terus ada belas kasih. Belas kasih itu dapat menekan ego, kehendak. Terus ada cara terbaik menurutnya Schopenhauer itu dengan cara mengurangi keinginan, hidup lebih sederhana, dan juga asketisme. Terus, bagaimana pemikirannya Schopenhauer itu cocok dengan realitas saat ini? Nah, di era media sosial saat ini, manusia itu sangat ketagihan dengan validasi, seperti likes, view, atau juga komentar. Semakin dipuji itu manusia, maka akan semakin ingin lebih dan lebih. Perilaku FOMO menjadi akar dari permasalahan tersebut, sehingga orang itu terus mengejar yang tidak dia miliki. Schopenhauer membantu kita sebagai manusia untuk memahami bahwa banyak penderitaan modern bukan karena dunia yang kejam, tetapi karena kehendak kita yang tidak pernah berhenti meminta yang lebih dan lebih. Implikasi dalam teori ini adalah dengan belajar membatasi keinginan, mengontrol ekspektasi, menghargai apa yang sudah ada, dan fokus pada kedamaian diri, bukan pada pembuktian diri. Nah, kesimpulannya teman-teman, Schopenhauer memandang manusia sebagai makhluk yang dikuasai kehendak buta, sehingga penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari hidup. Namun, kita bisa memperkecil penderitaan dengan mengurangi keinginan dan meningkatkan kesadaran diri.
Nah, sekarang apakah kamu masih mau mengejar semua keinginan kamu atau justru membatasi agar hidup lebih bahagia? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.